Oke, sekarang saya akan lanjutkan video film lagi. Jika video sebelumnya saya coba film untuk pertama kalinya, agak susah tapi menyenangkan, belajar motion dan lain sebagainya. Dan ya, kalau jujur saya sudah juga pelajari sedikit-sedikit film motion dan sudah sampai di visual, mode visual dan lain sebagainya. Sekarang saya coba ingin jelaskan cara konfigurasi di film. Dan ini untuk konfigurasinya, iya, saya akan coba contohkan dan coba jelaskan. Sini kita mulai. Jika video sebelumnya itu saya sudah buat file, ya, dia tersimpan di dokumen di film. Kalau di file saya, ya, by the way, saya menggunakan Linux. Kalau kita lihat sini filenya, ada konversi suhu, ya, kita yang video yang saya buat sebelumnya. Kalau kita buka di sini konversi suhu .c, kita buka. Di sini belum ada baris nomornya gitu. Kalau kita lihat sini masih kosong, beda kayak text editor lainnya kayak Visual Studio Code yang mana sudah ada baris nomornya. Di sini belum ada. Terus ini kalau kita lihat tab stopnya itu kejauhan sekitaran 8 lah, dan ini menurut saya terlalu jauh ya. Kita akan coba setting ini jadi 4, kemudian kita tambahkan numbernya atau baris nomornya ya. Dan biasanya kalau kalian sering lihat di film itu ada salah satu konfigurasi yang cukup penting selain ada nomor halaman tadi, nomor baris tadi, mohon maaf. Itu ada namanya relative number. Apa itu relative number? Nanti saya akan coba contohkan. Oke, caranya sini kita keluar dari sini dengan shift Q, dan untuk caranya konfigurasi itu kita kembali ke direktori utama. Caranya itu ini direktori manapun kalian cukup tekan CD kayak gini, baru enter. Nanti otomatis akan pindah ke direktori utamanya. Oke, ini direktori awal. Sekarang saya akan buat file baru namanya film. Iya, filenya itu tersembunyi. Kalau file tersembunyi biasanya diawali dengan titik film rc gini. Kita tekan enter. Untuk setting tab stopnya tadi itu kita cukup tulis set tab stop sama dengan 4. Itu saja. Itu untuk atur tab stopnya. Nah, untuk menampilkan nomor halamannya itu kalian bisa cukup gunakan namanya number seperti ini. Oke, kalau sudah, coba kalian coba save. Di sini saya akan coba save. Kita mode normal dulu dengan Ctrl C. Bisa juga escape. Kemudian save dengan WQ gini. Titik 2 WQ. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba ke dokumennya. Sini kita buka lagi konversi suhu. Oke, kalau kita buka sekarang sudah ada tab stopnya, sekarang sudah jadi 4, kemudian ada nomor barisnya. Nah, sebenarnya kalian juga bisa setting pakai langsung saja di sini. Misalkan saya tulis ini, saya akan buat relative number. Saya bisa tulis gini, relative number. Ya, mohon maaf, set relative number seperti ini, enter. Nanti langsung tersetting sendiri. Ini relative number yang paling bagus adalah sekarang kalau kita lihat nomor barisnya sekarang relatif. Sekarang saya ada di baris 12, tapi kalau kita lihat di atas ini ada 1 sampai seterusnya, sama juga di bawahnya 1 sampai seterusnya. Ini bagusnya apa? Ini contoh kecilnya saja ya. Misalkan nih, saya ingin pindah di main di baris ini. Saya cukup tekan 9K. Ya kan kalau untuk naik di atas kan tekan K seperti itu. Kalau video sebelumnya itu kita kayak lompatnya ya mengira-ngira saja. Kalau sekarang ada baris halamannya, jadi akan lebih mudah. Kalau saya ingin pindah ke while yang tadi, di while sini saya cukup ada di sini sudah ada ya 9, jadi 9J. Saya langsung di while. Itu keren sekali sih. Jadi kalian juga bisa setting dari langsung di sini. Tapi kekurangannya kalau kita setting dari command dari sini, misalkan ini titik 2 baru set relative number, set tab stop, tab width di sini. Itu kalau saya close, misalkan nih saya close ini, saya masuk ulang konversi suhu, masuk relative numbernya tadi sudah hilang. Itulah kenapa kita butuh konfigurasi file tadi. Jadi kalau kita ingin tambahkan lagi,
Masa kita harus tulis ulang lagi seperti ini, set relative number lagi, ya kan? Nggak efektif. Makanya tadi kita masuk ke file tadi, jadi vimrc seperti ini. Nah, kalau kalian ingin setting ya tinggal masuk di file ini. Nanti konfigurasinya akan disimpan di sini. Jadi misalkan sini saya akan coba tambahkan, ada beberapa keystroke yang agak saya sudah hafal. Misalkan nih O, kalau saya tekan O, dia akan masuk menu insert dan turun ke bawah. Jadi kalau saya tekan O sekarang, dia ke bawah dan langsung masuk di menu insert. Sekarang saya bisa set relative number. Bisa juga begitu. Bisa begini. Atau bisa juga sih digabung sih, sini number baru relative number. Bisa juga. Tapi saya akan prefer ya satu-satu begini ya, biar mudah di readable saja. Oke, kita coba close, Ctrl C untuk masuk ke mode normal dan kita save file ini dengan WQ. Oke, sekarang kalau kita masuk lagi di sini. Oke, sekarang kalau kita masuk lagi di sini dokumen vim conversi suhu .c. Oke, sekarang relative number ini sudah ada. Oke, kalau ingin saya lompat di while tadi 8J. Kalau sekarang saya ingin hapus while ini, misalkan saya ingin hapus blok while ini semuanya, saya cukup tekan berapa ini? 4 ya. 5 kayaknya. 5 DD. Coba kita untuk kembali file, untuk kembali atau redo atau undo itu klik U. Oke, ada yang salah kayaknya. Sini 4 di wow. 5 di Oke. Seperti tadi, langsung terhapus. Itu bagusnya tadi kalau kita sudah punya relative number. Ya, sebentar ya. Oke, palingnya kita sudah hapus. Sekarang saya ingin hapus semuanya. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Yang ini dari masih buku yang sama untuk belajar bahasa C. Sini kalau sebelumnya kita gunakan perulangan while, sekarang saya akan coba gunakan perulangan for yang ada di dalam buku ini. Oke, saya pindahkan kameranya untuk lihat di keyboard. Oke, kayak gini. Oke, kita mulai. Ya, saya juga sudah belajar tentang mode visual. Mode visual itu kita ingin blok gitu. Jadi untuk masuk mode visual kita tekan V. Ini sudah di visual. Jadi kita bisa misalkan naik di atas K gini dan langsung terblok. Atau kita bisa gunakan jam saja ya, kayak tadi. Misalkan saya ingin lompat sampai di inverse sama Celsius, tekan 6K. Terus kita bisa tekan D untuk delete. Lah, bagus sekali ya. Tekan O untuk masuk. Tekan O besar atau O besar ini untuk masuk di mode insert tapi naik di atas. Kalau O tadi dia akan turun ke bawah, kalau O besar dia akan naik di atas. Kita lihat sini O, kita klik O. Ya. Sekarang kita akan gunakan pakai perulangan for. Kalau sebelumnya kita gunakan perulangan while, sekarang kita gunakan perulangan for. Kita buat variabel baru namanya var penanda Fahrenheit. Kemudian kita akan buat perulangan for sini var sama dengan 0, terus var kurang dari 300, jadi kita akan set sampai 300 ya. Oke, terus var sama dengan var tambah 20. Jadi step ini incrementnya. Kalau increment sebelumnya kan ada di dalam blok, kalau sekarang ada satu bar seperti ini. Oke, kemudian masuk seperti ini. Kita bisa print sini, print F untuk print ya. Sini ada saya akan coba ikuti codingan ini di buku ini. 3D persen 6.1 F/N.
Ya seperti itu. Var sini ada rumusnya sih ya, 5.0 bagi 9.0. Kemudian kita lihat sini 9.0 dikali var kurang 32 titik koma. Oke, kita coba save filenya sini. Mau di close dulu, Ctrl C, baru WQ. Oke, kita coba GCC konversi. Oke, sabar, konversi suhu.c. Kok kita akan compile file tadi dengan konversi. Oke, sudah, coba kita jalankan sini. Konversi hasilnya sama. Tapi apa yang membedakan kalau kita lihat sini v oke. V konversi suhu. Oke, di sini saya sudah agak paham ya sini. Kalau kita maju tekan B, back. Oke. Di sini ada artinya 3D, ini artinya D ini integer ya. Terus ini ada V sini, persen V gitu. Ini kalau di C ini bisa dipanggil apa ya? Kayak float itu ya, untuk melakukan float dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat tadi ada koma-komanya itu karena kita gunakan ini. Oke, kita coba close lagi. Quit saja. Hasilnya kayak tadi ini. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Sekarang mungkin itu saja dulu. Untuk konfigurasi lainnya kalian bisa cari-carilah konfigurasi yang ingin kalian mau. Tapi kalau boleh jujur, honest opinion, kayaknya sih Vim ini, oke sabar, oke, honest opinion, menurut saya kalau kita menggunakan Vim itu bagus memang Vim, tapi the problem was kurang custom gitu. Terus file-filenya itu banyak kayak file-file lama, jadi agak susah untuk kalau kita ingin konfigurasi Vim ini, kayak banyak lah. Jadi kemungkinan besar harus pindah di NeoVim. NeoVim ini kayak semacam upgrade-nya dari Vim lah. Dan kayaknya sih NeoVim sangat-sangat direkomendasikan untuk dicoba. Dan nantilah video berikutnya saya akan coba jelaskan cara konfigurasi NeoVim. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, save recording.